Peran pelatih pada tim sepak bola sangatlah intim. Sebaik dan sebagus apapun kualitas pemain klub yang dimiliki, jika pelatih tidak memiliki visi taktikal bagus, maka klub sangat mungkin untuk terpuruk. Belakangan, tren mantan pemain sepak bola menjadi pelatih usai pensiun sedang booming di Eropa. Karenanya, menarik untuk membahas 3 pelatih top pendatang baru di sepak bola Eropa. Berikut pelatih membahasnya untuk Anda. Vincent Kompany. Vincent Jean-Paul Kompany adalah pesepak bola kelahiran Ussel, Belgia 10 April 1986. Dia adalah seorang pesepak bola berkebangsaan Belgia yang bermain untuk tim Inggris Manchester City dan timnas Belgia. Dia menjadi kapten di kedua tim itu. Pada musim 2011-2012, ia didapuk untuk menjabat kapten dari Manchester City, memimpin klubnya untuk memenangkan Liga Premier musim itu, gelar liga pertama mereka dalam 44 tahun terakhir. Kompany memulai karir profesionalnya di Anderlecht, menghabiskan 3 tahun di klub Belgia itu sebelum pindah ke klub Bundesliga Hamburg pada tahun 2006. Musim panas tahun 2008, ia menyelesaikan transfer ke klub belahan jiwanya, Manchester City. Dia telah membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari skuad Manchester City dan merupakan salah satu bek tengah terbaik yang bermain di Liga Premier Inggris. Pada tanggal 9 Juni tahun 2006, diumumkan bahwa ia diakuisisi oleh Hamburger SV dengan biaya sebesar 10 juta euro, menggantikan Daniel Van Buyten saat itu. Dalam musim debutnya untuk Hamburg, ia hanya bermain 6 kali sebelum menderita cedera Achilles pada bulan November yang membuatnya absen sepanjang sisa musim. Lalu tepat pada tanggal 22 Agustus tahun 2008, klub Premier League Manchester City mengkonfirmasi transfer Kompany dari Hamburg dengan kontrak 4 tahun dan nominal yang tidak diungkapkan. Diduga, biaya transfer Kompany berada di kisaran 6 juta. Ia diberi jersey nomor 33 untuk musim tahun 2008-2009 oleh manajer Mark Hughes. Usai pensiun dari The Citizen pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, Vincent Kompany sempat melatih di klub RSC Anderlecht. Hingga akhirnya pada 1 Juli tahun 2022, tim yang baru saja degradasi dari IPL, yakni Burnley, menunjuk Vincent Kompany sebagai pelatih anyar mereka usai memecat Sandys setelah 10 tahun masa baktinya bersama Burnley. Sebagai pendatang baru, Vincent Kompany adalah sosok pelatih visioner, tegas, dan mengerti taktikal apa yang cocok dengan kapasitas pemainnya. Dan terbukti, sejak berada di tangan dingin Kompany, kini Burnley bertengger di puncak klasmen Sky Bet Championship, kasta kedua Liga Inggris, bahkan terpaut 13 poin di atas Sheffield United di peringkat kedua. Formasi yang disukai oleh Vincent Kompany adalah 4-2-3-1 dengan menggunakan pola serangan side field dan high transition, bertumpu pada kreativitas dua pemain tengah. Statistik Vincent Kompany bersama Burnley sangat mentereng. Di Liga, Vincent meraih 24 kemenangan, 11 hasil imbang, dan hanya menelan 2 kali kekalahan. Bahkan, Vincent baru-baru ini berhasil mengantarkan Burnley ke pencapaian tertinggi di FA Cup hingga ke perempat final sebelum akhirnya harus kandas di tangan Manchester City, mantan klubnya dahulu dengan skor 6-0 tanpa balas. Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann lahir pada tanggal 23 Juli 1987, adalah manajer sepak bola profesional Jerman dan mantan pemain yang merupakan pelatih kepala Bayern Munchen. Sebelum mengelola Bayern Munchen, ia mengelola Hoffenheim dan RB Leipzig. Dikenal karena keserbagunaannya dengan formasi, mempertahankan kepemilikan, dan menerapkan geng press. Nagelsmann dianggap sebagai salah satu manajer muda terbaik di dunia sepak bola. Nagelsmann ditunjuk sebagai pelatih kepala Hoffenheim pada tanggal 27 Oktober tahun 2015 dan diberi kontrak hingga 3 tahun. Pada saat pengangkatannya, Nagelsmann berusia 28 tahun dan menjadi pelatih termuda dalam sejarah Bundesliga. Ketika Nagelsmann mengambil alih klub pada Februari 2016, Hoffenheim berada di urutan ke-17 dalam tabel, 7 poin dari zona aman ke-15.
dan menghadapi degradasi. Di bawah Nagelsmann, mereka menghindari degradasi dengan memenangkan 7 dari 14 pertandingan tersisa dan menyelesaikan 1 poin di atas tempat playoff degradasi. Performa bagus mereka berlanjut di musim Bundesliga tahun 2016-2017, di mana mereka finish di urutan keempat dalam klasemen dan lolos ke Liga Champions UEFA untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Pada tanggal 21 Juni tahun 2019, RB Leipzig mengumumkan bahwa Nagelsmann akan menjadi pelatih mereka pada musim 2019-2020 dan menandatangani kontrak 4 tahun yang akan berakhir pada tahun 2023. Nagelsmann memenangkan pertandingan Bundesliga pertamanya sebagai pelatih RB Leipzig melawan FC Union Berlin 4-0. Ia juga memimpin RB Leipzig untuk bermain imbang 1-1 melawan FC Bayern Munchen. 27 April tahun 2021, Bayern Munchen menunjuk Nagelsmann sebagai pelatih kepala dengan kontrak 5 tahun, efektif mulai 1 Juli tahun 2021, menggantikan Hansi Flick dengan biaya transfer manajerial rekor dunia sebesar 25 juta euro. Pertandingan kompetitif pertama Nagelsmann adalah hasil imbang 1-1 melawan Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Dalam kemenangan pertama Nagelsmann sebagai pelatih Bayern Munchen, ia memenangkan gelar pertamanya sebagai pelatih dalam kemenangan 3-1 Bayern Munchen atas Borussia Dortmund di DFL Super Cup pada tahun 2021. Pada tanggal 24 Agustus tahun 2021, Nagelsmann memimpin Bayern Munchen meraih kemenangan fantastis 12-0 melawan Bremen FC. Formasi favoritnya bersama Bayern Munchen adalah 4-2-3-1 dan bermain tanpa menggunakan gelandang bertahan murni dalam tim, dengan 2 striker andalan mereka Thomas Müller dan Sadio Mane. Sejauh ini Nagelsmann telah memenangi 1 gelar Bundesliga dan 1 gelar Jerman Super Cup winner. Selama melatih musim ini, di bawah Nagelsmann, Bayern Munchen mendulang 15 kali kemenangan, 7 hasil imbang, dan hanya 3 kali kekalahan. Xavi Hernandez. Xavier Hernandez Cruz lahir pada tanggal 25 Januari 1980. Dikenal sebagai Xavi, adalah manajer sepak bola profesional Spanyol dan mantan pemain yang merupakan manajer klub La Liga, Barcelona. Secara luas, ia masih dianggap sebagai salah satu gelandang terhebat sepanjang masa. Xavi Hernandez terkenal karena operan, visi bermain, retensi bola, dan penentuan posisinya. Pada tanggal 28 Mei tahun 2019, diumumkan bahwa Xavi akan mengambil alih klub sebagai manajer Al-Sadd dengan kontrak 2 tahun. Xavi membantu klub mencapai semifinal Liga Champions Asia, di mana mereka tersingkir oleh Al Hilal FC secara agregat 6-5 di liga itu. Pada tanggal 6 November tahun 2021, Xavi kembali ke mantan klubnya Barcelona sebagai manajer baru, menggantikan Ronald Koeman dengan kontrak hingga Juni tahun 2024. Setelah kedatangannya, Xavi dilaporkan menerapkan aturan yang lebih ketat untuk para pemain yang mencakup penerapan kembali denda, kedatangan lebih awal untuk pemain. Ia juga melakukan pelatihan dan pelacakan aktivitas pemain di luar lapangan. Dalam pertandingan pertamanya di bawah tanggung jawab Xavi, Barcelona mengalahkan saingan lokal Espanyol dengan skor 1-0 di Camp Nou di La Liga untuk memenangkan derby Katalan pertamanya sebagai manajer. Pada tanggal 4 Desember, Xavi menderita kekalahan pertamanya sebagai manajer Barcelona setelah kalah 1-0 dari Real Betis di kandang sendiri di La Liga. Setelah beberapa bulan pertama yang sulit bagi Xavi Hernandez, akhirnya Barcelona dengan cepat membalikan performa mereka dengan pemain baru yang memainkan peran besar dalam prosesnya. Tim Barcelona memasuki 11 pertandingan tak terkalahkan saat itu, dimulai dengan kemenangan 0-1 atas Alaves di La Liga. Formasi favoritnya adalah 4-3-3 dengan gaya bermain khas tiki-taka Barcelona. Selama menjadi pelatih, Xavi Hernandez telah meraih piala bergengsi Spanish Super Cup usai mengalahkan rival abadi Real Madrid. Bersama Xavi, saat ini Barcelona bertengger di peringkat 1 La Liga dengan jarak poin fantastis, yakni 12 poin di atas Real Madrid dengan 22 kemenangan, 2 hasil imbang, dan hanya 2 kali kekalahan.